Selamat pagi Pak, izin mengundurkan diri, Taruna Tingkat 4, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Rival Haryo Tambunan, STB 5040, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Izin Pak, izin mempresentasikan tugas UTS, mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan. Program pelatihan produksi garmen dan kerajinan tangan di Lapas Kelas 1 Makassar bertujuan untuk meningkatkan kemandirian warga binaan sebelum kembali ke masyarakat. Adapun penerapan 6 thinking heads. Yang pertama adalah white head, fakta dan data. Data, berdasarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per April 2025, terdapat lebih dari 216.000 narapidana di seluruh Indonesia dengan mayoritas kasus narkoba. Contoh konkret, di Lapas Kelas 1 Makassar melaksanakan pelatihan produksi garmen dan kerajinan. Regulasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pembinaan narapidana untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kemandirian. Fakta di lapangan, masih terdapat kendala sarana prasarana dan jumlah instruktur yang terbatas dibandingkan jumlah warga binaan, menyebabkan tidak seluruh warga binaan bisa mengikuti program. Yang kedua, red head atau emosi dan intuisi. Perasaan warga binaan. Warga binaan sering merasa putus asa, cemas tentang masa depan, khawatir akan penolakan masyarakat setelah bebas. Intuisi petugas, ada perasaan bangga ketika hasil karya warga binaan laku terjual, namun juga frustasi karena keterbatasan alat yang menghambat produktivitas. Adanya harapan besar bahwa pelatihan memberikan tangan kedua atau kesempatan hidup baru agar tidak mengulangi kejahatan. Yang ketiga, black hat atau resiko dan kelemahan. Kelemahan fisik. Kondisi lapas yang overcrowding membuat ruang kerja terbatas. Resiko operasional. Kurangnya mentor ahli membuat kualitas produk tidak standar. Dan ada risiko kebosanan atau rendahnya motivasi warga binaan mengikuti pelatihan. Risiko pasca bebas. Keterampilan yang diajarkan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Kerja lokal saat mereka keluar, atau mereka tidak memiliki modal untuk memulai usaha sendiri. Yang keempat, yellow head, manfaat dan peluang. Manfaat individu, meningkatkan percaya diri, keterampilan teknis, dan karakter warga binaan. Peluang ekonomi, produk garmen dapat dijual melalui e-commerce atau kemitraan dengan pihak swasta dan menghasilkan PNBP dan premi untuk warga binaan. Reintegrasi mengurangi tingkat residivisme karena mantan warga binaan memiliki keahlian untuk bekerja. Yang kelima, green head atau ide kreatif dan alternatif. Diversifikasi keterampilan, mengembangkan pelatihan berbasis digital seperti digital marketing untuk menjual produk kerajinan lapas, desain grafis, atau coding. Program mentorship, mengundang entrepreneur sukses atau UMKM lokal untuk menjadi mentor. Sertifikasi kompetensi, bekerja sama dengan BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi agar sertifikasi pelatihan diakui secara nasional. Yang keenam, blue hat atau kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, pembinaan kemandirian di lapas efektif secara konseptual dan mulai membuahkan hasil, namun terhambat oleh overcrowding, kurangnya alat, dan tenaga infrastruktur. Rekomendasi praktis, kemitraan swasta mengundang pihak swasta untuk menyediakan bahan dan mesin, serta menyerap hasil produksi sehingga lapas tidak terbebani biaya alat. Optimalisasi SAE, menggunakan sarana asimilasi dan edukasi yang berada di luar tembok lapas untuk pelatihan yang lebih luas dan terbuka. Seleksi berbasis minat, membuat program seleksi ketat untuk memastikan warga binaan yang mengikuti pelatihan memiliki minat serius. Contoh konkret
dan data di lapangan update pada tahun 2025 sampai 2026. Skala industri Lapas Kelas 1 Makassar mengoperasikan pabrik garmen yang bekerja sama dengan pihak ketiga, CV Amura Pratama, sejak tahun 2020. Adapun produktivitasnya, dalam sehari pabrik garmen mampu memproduksi 400 hingga 500 lembar baju, yaitu seragam, jaket, APD, yang dikerjakan oleh puluhan warga binaan pemasyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan. Pencapaian pada Maret 2025 dilaporkan pabrik garmen Lapas Makassar memproduksi 1.400 baju seragam mahasiswa, menunjukkan kualitas produk yang diakui pasar dan mendapat apresiasi tinggi. Komisi 13 DPR RI dan Ditjenpas meninjau langsung dan mengapresiasi program ini sebagai percontohan nasional dalam pembinaan kemandirian. Kutipan regulasi dan dasar hukum pelatihan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan bahwa pembinaan bertujuan untuk menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat di masyarakat. Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait pembinaan kemandirian memberikan landasan kerjasama dengan pihak ketiga, pihak swasta atau BLK, untuk pelatihan kerja dan produksi di lapas. Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait pembinaan kemandirian memberikan landasan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pelatihan kerja dan produksi di lapas. Analisis kasus, kekuatan, kelemahan, dan peluang. Kekuatan, adanya kerjasama dengan pihak swasta, memastikan produk memiliki standar pasar, dan warga binaan menerima pelatihan relevan dengan kebutuhan industri. Keunikan, berhasil mengubah paradigma lapas sebagai tempat kurungan menjadi lapas sebagai pusat produktivitas. Tantangan, diperlukan keberkesinambungan pelatihan bagi warga binaan karena perputaran warga binaan yang tinggi, serta manajemen modal yang harus tetap transparan. Yang terakhir adalah rekomendasi praktis. Rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas program. Sertifikasi kompetensi industri atau BNSP. Agar pelatihan garmen tidak hanya berhenti pada keterampilan menjahit, berkolaborasi dengan BLK, Balai Latihan Kerja, setempat untuk menerbitkan sertifikasi BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi bagi warga binaan yang lulus. Ini akan mempermudah mereka mendapatkan pekerjaan setelah bebas. Digitalisasi pemasaran produk kerajinan, mengingat garmen sudah kuat. Untuk produk kerajinan tangan atau craft, fokus pada pemasaran digital atau e-commerce dengan branding karya warga binaan Makassar untuk meningkatkan jangkauan pasar. Pelatihan wirausaha terintegrasi tidak hanya melatih teknis, menjahit atau kerajinan, tetapi memberikan materi manajemen usaha mikro, pembukuan sederhana, dan pengemasan produk atau packaging. Penguatan aftercare atau pendampingan pasca bebas. Membangun jaringan dengan UMKM garmen atau kerajinan di Sulawesi Selatan untuk menyalurkan warga binaan yang telah ahli atau menyediakan modal usaha mikro bagi mereka yang ingin mandiri melalui kerjasama dengan perbankan atau CSR. Demikianlah hasil presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Siap, terima kasih Pak.